Seperti yang saya katakan kemarin, hadis innamal a'malu binniyati kalau menurut Imam Bukhari itu bisa menjadi beberapa faedah. Faedah di sini maksudnya bab. Akhirnya fayas'ubu ala talibi jam'u turuqihi. Sehingga orang yang baru ngaji atau belum pernah bersentuhan langsung dengan kitab-kitab hadis itu sulit untuk mencari hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Mana ngoten, kalau kita mau cari misalnya di dalam kitab fikih nih, mau cari babun nikah, tentunya itu pembahasannya sudah masuk setelah bab haji kan ngoten. Atau setelah bab sholat, gampang toharoh berarti awal kali kan ngoten. Itu urutannya jelas. Tapi kalau di hadis enggak, karepe Imam Bukhari sesuai tabwibnya atau sesuai cara berpikirnya Imam Bukhari. Kalau kita enggak mudeng cara berpikirnya susah. Wong sing alim wae ngarani susah kok apa meneh sing urung alim, apa meneh sing lagi nyekel kitab hadis. Maka qala wa qad ra'aitu jama'atan minal huffadhil mutaakhirin ghalitu fi mithli hadza fa nafau riwayat al-Bukhari ahaditsa hiya mawjudatun fi sahihi fi ghairi madhanniha sabiqati ila al-fahm. Maka Imam Muslim mengatakan jangan aneh. Kan tadi dikatakan kalau orang mencari hadis di dalam Sahih Bukhari ini susah karena tidak diurutkan sesuai bab fikih. Gampangane ngoten, sampean mun paham poin ini. Wong sing ulama wae ngoten. Lah Imam Nawawi juga mengingatkan, saya telah melihat beberapa orang-orang yang sudah mencapai makam hafid minal huffaz al mutaakhirin nabi, ana mutaqaddimin mutaakhirin, sezamannya Imam Nawawi. Itu pun tidak mampu menerka, tidak mampu menebak dan tidak mampu memprediksi bahwasanya ada hadis-hadis yang sebetulnya dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dikiranya rak ditakone Imam Bukhari. Saking jelimete cara berpikirin apa? Imam Bukhari. Si sekelas hafid, si sekelas imamul hadis ngoten mawon heran. Dikirane hadis yang dia keluarkan itu tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari, padahal ada. Makanya kalau kita buka kitab Mustadrak Imam Hakim, itu terkadang ada beberapa hadis kan mustadrak. Mustadrak itu fungsinya adalah Mustadrak itu kitab yang isinya hadis-hadis yang seharusnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tapi di situ tidak ada. Lah Imam Hakim terkadang ngoten niku, dikirane ora ana jebule asline ana. Jadi itu sering. Ayo tapi masalah. Ala kulli hal inilah menunjukkan kehebatannya Imam Bukhari di dalam cara berpikir, cara menemukan faedah-faedah, cara menemukan ilmu-ilmu terhadap hadis-hadis yang beliau tempatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Intahan madzakarahu Nawawi rahimahullah. Falamma kana kadzalika, ini balik lagi ke dawuhnya Imam Zabidi, yaitu yang ngarang kitab Tajridus Sharih. Kata beliau nih, ketika memang sudah keadaannya seperti itu, alias susah bagi yang alim saja mengetahui hadisnya Imam Bukhari, apalagi thalibul ilm, ahbabtu, saya ingin an ujarrida ahaditsahu min ghairi tikrarin. Saya ingin membuat hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari tidak terulang-ulang. Cukup kalau disebutkan sekali tak tulis sekali. Wa ja'altuha mahdhufatal asanid liyaqruban tiwalu al hadithi min ghairi ta'abin. Dan di dalam kitab saya ini saya jadikan hadis-hadis Sahih Bukhari semuanya saya hilangkan sanad-sanadnya biar mudah ditemu, biar mudah digunakan tanpa merasa capek. Nah ini terus kemudian di bawahnya wa idza ata al haditsul mutakarrir uthbitu fi awwali marratin, sampai mana halaman selanjutnya. Halaman 51 nggih, wali bihamdillah, itu hanya cara beliau menulis Sahih Tajridus Sharih, metode beliau dalam menulis Tajridus Sharih. Kita loncat mawon di halaman 52. Wasammaitu hadzal kitabal mubarak, dan saya berikan nama pada kitab ini yang berkah ini bit tajridus sharih li ahaditsil jami'is sahih, dengan nama At-Tajridus Sharih. At-Tajrid itu artinya apa? Kemurnian. Murni, sharih yang jelas.
li ahaditsil jami'is sahih, khusus untuk hadis-hadis sahih Bukhari. Wal mas'ulu minallahi ta'ala, yang kami minta dari Allah Subhanahu wa taala, ayan fa'a bidzalika, supaya kitab ini menjadi apa? Bermanfaat. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga kitab ini terbuat berdasarkan keikhlasan untuk mencari ridha Allah. Wa ayyuslihal maqasida wal a'mal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki maksud-maksud kami dan perbuatan amal kami, bijahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, dengan berkah kemuliaan pangkatnya Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Dari sini kita tahu bahwasanya Al-Imam Az-Zabidi termasuk golongan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Soalnya tawasul dengan jahin Nabi. Wa hadza an utawi iki hinus syuru'i, iku waktune nandangi insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknani nggih. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kaya apa? Kaifa kaya apa kana ana badul wahyi, apa kawitane wahyu. Ngomong-ngomong Pak Wahyu Bagio ada ini. Wonten ya, alhamdulillah pas ya. Badul Wahyi gimana Pak Wahyu itu? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas dulu tentang judul ini. Ada beberapa faedah yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, kitab Tajridus Shoreh, sebelum kita lebih jauh, kitab Tajridus Shoreh itu ada syarahnya, alhamdulillah. Bagi yang mau PDF-nya bisa minta link kepada saya. Yang pertama namanya kitab Fathul Mubdi. Fathul Mubdi kalau nggak salah. Imam Sinten niku ya Allah. Tapi tidak saya pakai, tapi yang saya pakai adalah kitab Aunul Bari. Aunul Bari itu ada itu. Itu rodok kepenak karena beliau mendatangkan hadis, kemudian di bawahnya ada syarahnya. Iki bagi yang mau, nanti saya kasih linknya. Nek ono tuku 5 juz kitabe. 5 juz, tapi apa-apa murah itu ya. Kan itu ada kitabnya saja kita selamat kan gitu ya. Iya, sampai ojo mamang itu temenan. Saya syukur. Nah, ini aneh. Biasanya ini kan sudah Tajridus Shoreh nih ya, Tajridus Shorehnya. Kemudian di dalam Tajridus Shoreh dikatakan bahwasanya hadis-hadis yang ada di sini adalah kumpulan yang ada di dalam Sahih Bukhari, cuman sanatnya apa? Dihilangkan, kemudian yang di bulan beleni disebutkan sekali. Dan Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya juga seperti ini. Kaifa kana badul wahyi. Babnya yang pertama itu. Bingung toh sampean. Loh, kawitan berbismillah kok langsung kaifakana. Imam Bukhari seperti itu. Tidak ada alhamdulillah, tidak ada sholawat. Wah bid'ah dong. Oh nanti dulu. Di sini di dalam kitab Aunul Bari, walam yaftatih al-kitab bil khutbah iktifaan bit talwihi anit tasrih haitsu sadaral kitab bi tarjamati badil wahyi. Wabil hadits dal ala annal amal dairun ma'an niyah. Imam Bukhari tidak memulai kitab beliau Sahih Bukhari dengan khutbah atau dengan muqaddimah karena apa? Iktifaan, ngalap cukup. Apa bahasanya ngalap cukup bahasa Indonesia ini? Ngalap cukup dengan mendatangkan bab kaifakana badul wahyi. Dan hadis yang pertama disebutkan ini nanti adalah hadis innamal a'malu binniyat. Enggak perlu. Jadi nek wong sing cerdas, kitab kok ora ana mukadimah. Iku wong goblok ya nek sing takon kok ngene iku. Tapi nek wong sing cerdas cukup. Oh, Imam Bukhari tidak memulai kitabnya dengan khutbah, sudah jelas. Apa ini pembahasan pertama? Oh, tentang wahyu. Berarti harus menalar apapun yang ada di dalam kitab yang ini nanti kaifakana badul wahyi. Berarti hadis menurut Imam Bukhari itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wong sing cerdas ngono.
Tapi wong sing peka ora ngono. Iki maksude piye? Ora ana khotbah, ora ana alhamdulillah, ora ana selawate. Kan ngoten sampean. Nek sing awal-awal sing ra paham. Tapi Imam Bukhari cerdas. Cerdas. Nek sing tak omongi pinter lah mudeng. Sing tak bahas iki isine hadis. Jadi kalau saya khutbahi gak pantas dong isine hadis kan gitu maksudnya. Sing duwe adab. Nah, maka iktifaan bitalwih. Jadi cukup dengan memberikan kode. Cukup dengan memberikan isyarat bahwasanya ini loh di dalam kitab ini sudah jelas isinya tuh hadis, tidak ada yang lain. Kemudian bagaimana amal panjenengan membuat hadis ini? Biasanya begini mukaddimah itu as'alullah ta'ala ayaj'alahu khalisan dan lain-lain itu. Dongo-dongo. Udah innamal a'malu binniyati. Masalah niat urus aku kayak arek maca wae. Wong cerdas. Makanya smart people itu pinter. Harus ada. Bukan Deddy Corbuzier tok. Jadi Imam Bukhari juga mengajak kita untuk berpikir kritis. Berpikir nalar itu loh. Oh, ternyata gitu ya. Terus dan ini ternyata model yang seperti ini hanya dengan bismillah toh ya. Hanya dengan bismillah toh. Walam yaktub dzalika iqtisala wa yu'ayyidu anna awwala syai'in nazala minal Qur'an iqra bismi rabbika fa tariqut ta'asibihi al-iftitah bitasmiyah wal iqtisari 'alaiha. Jadi sanadnya Imam Bukhari ngarang kitab orang ngono khutbah, orang ono muqaddimah, mong bismillah tok. Itu kita lihat permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Apa yang beliau terima pertama kali ketemu Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca. Kon maca kowe setelah ini gitu loh. Maksudnya kalau nalar loh ya, nalarnya itu seperti itu. Kamu baca kitabnya, kamu baca kitab saya. Karena ini adalah isinya dawuh-dawuhnya Rasulullah. Oh no, kan Nabi orang diwarai alhamdulillah dhisik kok langsung Iqra kok ngono loh maksudnya. Jadi kalau saya memulai seperti ini saya dari Jibril, maksudnya seperti itu. Paham sampean ya? Nah, jadi kan Nabi dhewe pertama kali jadi nabi napa? Bukan suratul Fatihah. Karena di surat Fatihah alhamdu kan gitu. Tapi enggak, yang pertama kali diterima Rasulullah adalah Iqra. Maka di sini juga sampean saya tuntut untuk baca, enggak usah tanya-nanya. Iku gak nemu muqaddimah, wong cerdas iki ora usah ngono iku. Begitu juga wa yu'ayyiduhu aidan wuqu'u kutubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal muluk wa kutubuhu fil qadaya muftatahatan bit tasmiyah dunal hamdalah wa ghairiha. Sandaran Imam Bukhari ngawiti Sahih Bukhari hanya dengan bismillah tanpa ada muqaddimah. Itu ternyata surat-suratnya Rasulullah untuk beberapa raja-raja, untuk beberapa kepala suku ya, kepala kabilah dan surat-surat penting lainnya tentang isi zakat, kemudian tentang bagaimana cara mengirim pasukan perang itu ada surat-suratnya tertulis. Itu semuanya hanya diawali dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alhamdulillah langsung. Isinya apa suratnya? Makanya kalau kita bikin undangan, kalau pengen assalamualaikum bismillah orang masalah, gak usah segala puji bagi Allah kesuwen. Makanya sampean sekali-kali nek ngirimi aku surat undangan itu isinya langsung acara, hari, jam, tempat, sekian terima kasih. Wah cukup itu sudah mengikuti sunnahnya Nabi Rasulullah. Ojo ora pede sampean. Alhamdulillah. Wong kiai kok bocah alhamdulillah. Mas makna alhamdulillah, pinter alhamdulillah ngono lho maksudnya. Ya paham ya sampean ya. Jadi dari sini kita enggak usah memprotes lah, enggak usah memprotes kenapa Kanjeng Nabi kenapa Imam Bukhari tidak memulai kitabnya dengan muqaddimah. Karena tadi Kanjeng Nabi pertama nerima wahyu juga enggak ada alhamdulillah yang pertama kali. Kemudian surat-suratnya Kanjeng Nabi juga hanya diawali dengan bismillah. Tapi wa qad istaqarra amalul a'immah al-musannifin ala iftitahi kutubil ilm bil basmalah. Hanya saja sudah menjadi tradisi ulama-ulama yang ahli ilmu, mbah fikih, mbah tasawuf, mbah tafsir, nggih. Itu biasanya memulai kitabnya dengan apa? Bismillah. Memulai kitabnya dengan bismillah. Yang menjadi permasalahan mungkin sampean pernah lihat ada
Yang kemarin kita bahas di Ramadan yaitu burdah, tidak dimulai dengan bismillah. Langsung napa? Amin tadakuri jironin bidi salami. Wah ini sesat dong, kan gitu. Nek coro apa dia? Enggak. Justru keindahannya syair itu seperti itu. Anda pernah lihat orang berpuisi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tamu nih ngono tak? Wong berpuisi langsung masuk toh, judul langsung masuk. Kan ngoten. Ku berdiri. Langsung ngono. Ujuk-ujuk ngono loh. Ujuk-ujuk tanpa ada mukadimah ya enggak? Enggak muni izinkan saya untuk membacakan buka ono-ono toh, langsung in gitu loh. Sama. Maka kalau syairan itu syair Arab itu tujuannya untuk apa tadi? Berpuisi atau sastra, maka keindahannya itu hilang ketika diawali bismillah. Loh, aja ngono Gus, keindahannya hilang diawali bismillah. Piye maksudnya? Tanpa bismillah ngono, mboten. Bismillah cukup dalam hati. Bismillah itu kalau kita yang baca, tapi kalau dilaksanakan, dipraktekkan ya jangan baca bismillah, bukan makomnya gitu loh. Segamane kayak ngene, mosok sampean maca bismillah ning ngene jero WC. Pas ta mboten? Nah, mboten Mas, sama. Bismillah tidak tempatnya ditaruh di kitab-kitab syair. Apalagi syair cinta, mbok awali bismillah dong barokah ngono, ya enggak mungkin. Kan ngoten. Tapi pada akhirnya lama-lama kitab-kitab syairan yang sastra dimulai ada orang yang memulai dengan bismillah karena eman mungkin seperti itu. Ala kulli hal memang sudah tradisinya para ulama kalau ketika membuat kitab diawali bismillah. Maka ini hal yang mutlak kita juga seperti itu, jangan sampai kalau nulis kitab itu tidak diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Sampean sudah paham nggih kawitane kenapa tidak ada mukadimah ini? Paham nggih? Terus ini tadi judulnya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang kalau baca sholawat itu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini masyru'. Ini disyariatkan di dalam agama. Kalau kita baca sholawat yang singkat itu hanya shollallahu ala Muhammad. Tidak ada wa ala alihi. Tapi kalau pengen sholawat yang tam, yang sempurna, jangan sampai melupakan napa? Keluarganya kanjeng Nabi. Tapi kalau kita telisik lebih jauh lagi, kitab-kitabnya ulama hadis rata-rata mong sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali yang ada wa ala ali. Mengapa seperti itu? Apakah mereka enggak pernah baca hadisnya bahwasanya sholawat yang lengkap itu harus ada wa ala ali Sayyidina Muhammad? Apa enggak pernah baca hadis itu? Jawabannya enggak, mereka baca, mereka meriwayatkan. Hanya saja wa amma a'immatul hadis fala 'alal 'udhru lahum fi adami raqmis sholati 'alal ali at-taqwa li ahlil jafa wad dhalal alladzina 'atu ahla Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama hadis tidak menuliskan sholawat wa ala alihi di dalam kitab-kitabnya. Itu karena mereka hidup di zaman fitnah. Di mana orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang sesat itu saat itu tidak suka dengan kanjeng Nabi, dengan keluarganya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terbukti betul, yaitu peristiwa Karbala, pembantaian besar-besaran terhadap anak cucu keturunannya Rasulullah. Kalau ulama hadis dengan frontal mengatakan saya cinta ahli bait dan lain-lain, dan dia tidak punya makom yang tinggi, itu nanti takutnya dia umurnya pendek, dipateni, kemudian ilmunya tidak tersebar. Maka ini bagian dari politik ya, politik untuk mengamankan diri. Pokoknya nek selawat kanjeng Nabi ra masalah, tapi selawat kanggo keluargane kanjeng Nabi, wah kalau di zaman itu bahaya. Makanya kalau enggak salah Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu murid tabi'in besar, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau hidup di zaman fitnah kan. Beliau hidup di zaman yang pertentangan antara Sayyidina Muawiyah sama Sayyidina Ali, kemudian beliau pasti menangis uripe Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu zaman-zaman yang mana di saat itu adalah zaman
keluarganya Kanjeng Nabi tidak mendapatkan posisi. Keluarganya Kanjeng Nabi mendapatkan intimidasi, teror, dan bahkan dibunuh. Maka Imam Hasan Al-Basri terkadang kalau kita cari riwayat-riwayatnya Hasan Al-Basri itu ngendikan wa arwi amman athiqu bihi, dan saya meriwayatkan sebuah riwayat dari orang yang saya percaya, dari orang yang saya yakini kealimannya. Tapi hanya man athiqu bihi, ngono tok. Orang muni Ali bin Abi Thalib. Kalau dia mengatakan Ali bin Abi Thalib, mati deh. Penjara deh, disiksa dia. Padahal tujuannya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Maka Anda itu, kita cukuplah taasi atau mengikuti daripada akhlaknya para salaf. Ternyata politik untuk mengamankan diri itu juga penting. Betul, terkadang hak itu harus diungkapkan. Tapi kalau sendirian, Anda mengungkapkannya sendirian, mateng dah. Jadi apa? Diledek ya minimal ya. Diledek. Apalagi Anda belum bermanfaat, gak punya ilmu kok bersuara. Sudah hilang kamu ini. Tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Makanya apalagi yang bersinggungan dengan pemerintah, bersinggungan dengan orang yang punya kekuasaan. Harus hati-hati betul, jangan sampai hidupmu hanya hidup di penjara. Karena di penjara kamu belum alim, kamu belum hafal Quran. Urung iso gawe kitab. Itu para imam, para ulama-ulama seperti dahulu, zaman-zaman dulu. Bahkan yang baru-baru sekarang seperti Mbah Raden Asnawi, yang penjara masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ngarang kitab, mulang uang, sampai ning penjara. Mlebu penjara, kenapa kowe mlebu penjara? Karena melawan pemerintah. Wah, keren belas kan. Kemudian di penjara kamu enggak dianggap alim, dianggap orang bodoh. Oh, tangan gratel, cangkem ra iso meneng ngono ra. Elek. Tapi kalau orang alim masuk penjara sudah konsekuensinya, dia sudah tahu. Dan dia dimanapun pasti manfaat. Kalau kita jangan sampai masuk penjara. Na'udzubillah min dalik, jangan sampai masuk penjara. Muga-muga yo iso manfaat lan manfaati wong akeh. Ngoten lho, paham sampean ya? Terus kemana lagi? Akan tetapi kemudian mungkin kritiknya gini, lah kan sekarang zamannya sudah enggak apa-apa tuh. Wa ala alihi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam ditulis kan enggak apa-apa. Kenapa kok enggak ditulis lagi? Bahkan yang dulu kan mereka takut menulis wa ala alihi karena alasan politis. Kenapa sekarang para ulama masih mengikuti jejak yang itu? Jawabannya karena yang pertama dikatakan tidak ada yang mengkoreksi. Ya, tidak ada yang mengkoreksi. Rumangsane ulama-ulama sing saiki sing nulis iku sallallahu alaihi wasallam iku yo nganut karo para salaf. Tapi mereka enggak tahu bahwasanya itu adalah alasan politik. Tidak mengikutkan keluarga Kanjeng Nabi di dalam sholawat itu karena alasan apa? Politik. Itu akhirnya menjadi tradisi, salah kaprah istilahnya, salah kaprah. Aslinya yo pengen, cuman zaman biyen iku alasan politik, sementara yang sekarang enggak ada alasan, ya karena delok iku mau tok, delok zahire, tidak dilihat apa dibalik apa sebenarnya kejadian kenapa para ulama tidak menulis sholawat bersama keluarganya Kanjeng Nabi. Wa arju anna hadzal udhr alladzi dzakarnahu wal haq. Dan kata beliau yang mensarai, saya berharap semoga inilah alasan mengapa ulama-ulama sekarang kalau menulis sholawat hanya untuk Kanjeng Nabi, tapi tidak mengikutkan sinten keluarganya Kanjeng Nabi. Makanya saya juga enggak masalah kalau ketika Anda baca sallallahu alaihi wa ala alihi itu enggak masalah, nulis itu enggak masalah, tambah-tambah rak apa-apa karena itu masyru' disyariatkan di dalam agama. Gini sampean nulisane al haditsul awal, nggih. Kita langsung nomor ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Dawuh sinten Sayyidina Umar, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sinten? Kanjeng Nabi. Dawuh ngeten. Innamal a'malu binniyati
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nggih, leres. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Gak usah rawahu, itu mesti Bukhari ya. Ya. Innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal. Ai al ibadah. Innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal, teges ibadah. Bin niyati iku kelawan niat. Bin niyati dengan jamak ya. Iku kelawan pira-pira niat. Wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben awak-awakan. Wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben awak-awakan ma utawi barang nawa kang niat sapa imri'in ing ma. Nawa kang niat sapa imri'in ing ma faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong kanat iku ana. Kanat iku ana hijratuhu. Apa hijrah ngungsine man. Hijratuhu apa ngungsine utawa hijrah man. Ila dunya marang donya. Ila dunya marang donya yusibu kang mekenani sapa man. Yusibu kang mekenani utawa merkoleh nek ra paham mekenani. Yusibu kang mekenani utawa merkoleh sapa man ha ing donya. Awim raatin ai au ila imraatin utawa marang wong napa wadon jadi melek sampean. Awi mra'atin utawa marang wong wadon yang kihu kang nikahi sapa man. Yang kihu kang nikahi sapa man ha ing imra'ah. Ha ing imra'ah fa hijratuhu mongko utawi hijrah man. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah man ilama marang barang. Ilama marang barang hajara kang hijrah sapa man. Hajara kang hijrah sapa man ilaihi marang ma. Ilaihi marang ma. Pertama, kita membahas tentang munasabah atau kecocokan atau apa ya? Kesinambungan. Tadi babnya disebut kaifa kana badul wahyi, bagaimana wahyu pertama kali turun kan ngoten. Tapi di sini yang disebutkan pertama kali sama Imam Bukhari, itu hadis napa? Innamal a'malu. Maka di dalam syarahnya disebutkan aradal Bukhari bi iradi hadzal hadis fi hadhi tarjamah husnan niyatihi fi hadzal ta'lif. Imam Bukhari mendatangkan hadis innamal a'malu ini di awal kali di bab Bad'ul Wahyi karena beliau pengen menunjukkan pada kita bahwasanya niat itu beliau itu ilallah wa rasulihi itu loh. Niat beliau mengumpulkan hadis sahih ini lillahi ta'ala. Paham sampean ya? Itu yang pertama. Tapi ada ulama yang lain mengatakan waqala al-Khattabi wal Ismaili innahu innama auradahu litabarruki bihi faqat. Kalau Imam Khattabi dan Ismaili mengatakan bahwasanya hadis innamal a'malu ditaruh pertama kali Imam Bukhari untuk tabarukan mawon. Ya sudah benerin lah terserah mau yang pertama mau yang kedua pokoknya awak dhewe ngestokke apa sing dadi dawuhe Imam Bukhari. Terus ada yang mengatakan Al Imam Ibnul Munayyir fi awalil tarajim
Kanat muqaddimatun nubuwah fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijratu ila Allah taala bil khalwah fi ghari Hira fanasabal iftitahu bi haditsil hijrah. Kita semua tahu bahwasanya pertama kali sebelum Rasulullah menerima wahyu, sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul, itu yang beliau lakukan pertama kali adalah bersemedi utawa kholwat, ta'abud atau beribadah menyendiri di mana? Di gua Hira. Itu butuh perjuangan, hijrah, pindah dari tempat zona nyamannya di rumah menuju tempat ibadah yang panggonane adoh dan susah, sulit. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mau yang mau memulai sesuatu hal yang baik itu harus keluar dari zona nyamannya. Paham sampean? Ini diilingi sama Imam Bukhari. Kamu kalau baca hadis itu eling-eling, ini loh ada hadis tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Nek kowe ikhlas temenanan, insyaallah Allah Ta'ala yang akan memberikan keberkahan, memberikan futuh, memberikan kerahmatan bagi kita. Karena kita baca Sahih Bukhari sudah eling dengan peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi. Keluar dari zona nyaman menuju tempat ibadah. Kalau kamu baca hadis juga sama. Jangan sampai kamu baca hadis, wah aku ben ketok malim mau ngaji Sahih Bukhari kok. Kan aja sampai kayak ngono. Niatnya bener-bener lillahi ta'ala. Sebagaimana Kanjeng Nabi mau jadi rasul, ikut diawali dengan apa? Dengan kholwah. Bon. Terus innamal a'malu binniyati. Bahwasanya kata beliau, innamal a'malu binniyati, semua perbuatan amal soleh, okay? Amal soleh itu didasari dengan beberapa niat. Di sini an-niyat, niyatun itu kan mufrad, jamaknya niyatun, ya? Jamaknya niyatun. Kenapa seperti itu? Kenapa Kanjeng Nabi dawuh kok niyatun? Ini ternyata ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang pakai niyatun, yaitu mufrad. Ada riwayat yang pakai niyatun, yaitu dengan lafaz jamak. Dan ini memberikan suatu pemahaman baru. Bahwasanya amal soleh yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, iku iso diniati macam-macam. Anda bolehlah sholat fardu lillahi ta'ala. Tapi mbok niati embel-embel yang lain. Imtithalin li amrillah, wajtinaban linawahi, misalnya, atau wastinzalan li rahmatillah, wastighnaan anil khalqi dan lain-lain. Itu boleh. Itu boleh. Makanya sampean pinter-pinter niat. Nek ra iso niat, gandul karo niate para salafus saleh. Pun. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung dengan niatnya masing-masing. Mau melakukan apa tergantung dengan tujuannya masing-masing. Nek rak paham niat gampangane tujuan lah. Kamu sholat tujuannya apa? Ta'abudillah. Kamu bekerja tujuannya apa? Mencari nafkah biar saya hidup. Kamu nulis tujuannya apa? Biar ilmunya terpatri, biar ilmunya itu orang hilang misalnya. Kamu tolak tujuannya apa? Biar pintar. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang punya niatnya masing-masing. Kadang orang mau masuk ke menjadi pejabat, kita belum tahu niatnya. Tidak semua pejabat itu brengsek, kan gitu kan? Semua pejabat rata-rata brengsek, rata-rata genah lah. Tapi apakah semuanya seperti itu? Belum tentu. Nah, bisa jadi dia, saya pengen masuk ke parlemen, saya masuk DPR, MPR, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperjuangkan agama. Dan itu niat yang tahu hanya Allah dan orang itu sendiri. Kita sendiri gak punya. Kita hanya bisa melihat indikasinya saja. Jadi makanya niat itu hubungan hamba dengan Allah itu sendiri. Orang gak boleh menjustifikasi. Orang lain gak boleh menghukumi. Makanya kita lihat aja seperti para pejabat itu ya ono sing ikhlas temenan.
Ana sing ora. Ora usah pejabat kiai mawon ana sing ikhlas, ana sing ora ikhlas. Awak dhewe hanya menghukumi mawon, menghukumi secara zahir. Dene batine urusane ndek Mbak Gusti Allah. Ketoke si mau itu, ketoke ngei tausiah. Jebule ndek niatnya syuhra. Kan kita enggak tahu. Ada orang yang enggak ngapa-ngapain tapi niatnya ngaji-ngaji temenanan. Ngarep temenanan. Nyatet temenanan. Jebule memang lillahi taala. Kita juga enggak tahu. Ada yang orang ya wallah alam ya niatnya macam-macam. Pokoknya intinya itu wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusiba. Maka barang siapa yang niat hijrahnya, yang mana tujuannya untuk dunia biar dia meraih kekayaan. Awim ra'atin yankihuha, melakukan suatu amal tapi dengan tujuan biar bisa menikahi wanita. Mbah apa iku contohnya? Sampeyan luwih pinter dhewe, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka maksudnya yang menjadi tujuannya itulah yang akan menjadi usahanya. Paham sampean? Kalau Anda ngaji dengan niat ben iso dadi mantune kiai, maka ya paling mentoknya seperti itu tok. Kalau Anda haji dengan niat agar hanya bisa diundang Pak Kaji, ya wes diundangnya Pak Kaji, mabrure nggih mboten ento. Naudzubillah min dzalik. Lah di hadis yang lain kan disebutkan faman kana hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasulih. Nah, ini menunjukkan ada perbedaan beberapa riwayat, tapi semuanya benar. Kemudian sabab wurudnya hadis ini, sabab wurud atau asbabun nuzul, nek paham sabab wurud. Asbabun nuzulnya hadis ini itu ada di zaman hijrah. Hijrah yaitu ketika sudah mulai diperbolehkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ada orang yang namanya wanita bernama Ummu Qais. Kisah muhajir Ummu Qais. Ada wanita yang bernama Ummu Qais dan cerita Ummu Qais ini diceritakan di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabarani. Ummu Qais itu hanya julukan, tapi nama aslinya adalah Qailah, Qaf, Ya, Lam, Ta. Qailah ini kecantikannya membuat seorang laki-laki di Quraisy itu terpikat. Sampai tergila-gila. Pokoknya nempel terus kayak perangko. Pengen nyedai terus. Sampai akhirnya Qailah masuk Islam, mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk napa? Hijrah. Sementara sing lanang, yang lanang ini adalah gak ana jenenge. Sing lanang niku ijek kafir. Sing lanang iku ijek kafir. Akhirnya cinta terhalang karena agama. Ceritanya gitu. Cinta terhalang karena beda prinsip. Lalu bagaimana? Karena wanita, kamu masih mau sama aku kan gitu. Ya mau dong. Kamu kan yayangku. Ya kalau mau kamu ikut hijrah, kamu ikut Islam, kemudian hijrah ke Madinah bersama aku. Nanti kita nikah di sana. Oh iya, gas. Oh iya, gas. Karena ada cerita seperti ini, akhirnya dilaporkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti delok nek ikhlase temenanan iku innamal a'malu binniyati. Nah, gitu loh maksudnya. Dan kisah ini terkenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya makanya kalau sekarang ada fenomena pindah agama karena pernikahan itu sudah ada di zamannya Rasulullah. Tergantung niatnya. Kalau memang betul-betul niatnya masuk Islam lillahi ta'ala, dapat plus bonus menikahi perempuan, ya itu insya Allah langgeng. Tapi kalau niatnya hanya sekedar ben iso nikah, delok biasanya pernikahannya hancur ya. Biasanya anak-anaknya sing kena korbane, ono sing Kristen, ono sing Islam, kayak campur nih lo, tahu campur sembarang. Tapi ternyata itu tadi muhajir Ummu Qais. Di Islam sendiri juga ada sahabat yang namanya Abu Talha. Abu Talha ini senang sama Ummu Sulaim. Abu Talha senang sama Ummu Sulaim. Ceritanya hampir sama dengan yang tadi. Kamu mau nikah sama Ummu Sulaim? Mau, syaratnya harus masuk Islam. Syaratnya harus mau hijrah. Tapi para ulama mengatakan Abu Talha
radhiyallahu anhu ini beda dengan Muhajir Ummu Qais tadi. Bedanya gini, kalau Abu Talha itu menjadikan masuk Islam adalah tujuan awalnya, bonusnya mendapatkan istri namanya Ummu Sulaim, makanya Islamnya baik setelah itu dan menjadi sahabat yang besar. Sementara yang tadi Muhajir Ummu Qais nikahnya tujuannya masuk Islamnya hanya untuk mendapatkan perempuan. Maka imannya berbeda. Imannya Abu Talha tetap, imannya Abu Talha nambah dan bahkan berkontribusi di dalam agama Islam. Sementara yang Muhajir Ummu Qais, gak jadi apa-apa, biasa wae, ngoten. Ala kulli hal, kita ini diajari sama Imam Bukhari, niat seperti apapun, amal apapun itu, seremeh apapun itu, nek niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah ganjarannya nggih wonten, ganjarannya wonten. Pernah suatu ketika Imam Malik bikin kitab Muwatta ya, awal kali termasuk pembukuan hadis. Kitab Al-Muwatta. Dan di saat itu ulama-ulama yang sekali berbeliau juga bikin kitab yang namanya Muwatta. Akhirnya murid-muridnya Imam Malik laporan sama Imam Malik. Ya Imam Malik, nun sewu, jenengan kan bikin Muwatta tuh. Ya terus kenapa? Ada tuh Muwatta tandingan. Ada tuh Muwatta tandingan di sana yang kayaknya lebih keren, lebih bagus daripada Muwattanya jenengan. Dijawab sama Imam Malik. Jawabannya mengesankan. Makana lillahi yabqa. Apapun yang dibuat, apapun perbuatan yang diamalkan, jika itu lillahi ta'ala yabqa, maka selalu lestari, selalu abadi. Dan itu terbukti betul Muwatta yang selevel dengan Muwattanya Imam Malik saat itu hilang semua. Yang tersisa Muwattanya Imam Malik. Kita cari kitab yang sekurun dengan kitab Muwattanya Imam Malik itu sudah tidak ada, hilang semua. Yang tinggal ada cuman Muwattanya Imam Malik. Bahkan yang sebelumnya juga tidak ada. Seperti kitabnya Imam Syihabuddin Az-Zuhri juga sudah tidak ada, hilang. Yang tersisa punya Muwattanya Imam Malik. Masya Allah, maka lillahi yabqa. Begitu juga Anda. Anda kalau bikin madrasah, Anda bikin pondok, Anda bikin tempat ibadah, itu kalau pengen lestari, dasari dulu niatmu itu lillahi ta'ala. Jangan sampai ninggal Gusti Allah, wis pokoknya kudu ngene. Tapi nuwun sewu, ngomong ki gampang. Teorinya itu mudah, tapi nek nglakoni ini angel. Makanya sampean itu belajar nanti, lama-lama belajar. Seperti yang sering saya contohkan, aku jadi imam, jadi khotib, ya awal-awalnya pengen syuhrah lah, awal-awalnya pengen kita-kita ya nonton. Tapi lama-lama bisalah niat itu dibenahi, bisa lillahi ta'ala. Makanya kalau Anda nanya, Gus sampean nek khotbah lillahi ta'ala ta ora? Ojo takon wis makomku iku. Lah saya pede karena saya tahu perbedaan ikhlas be ora. Indikasinya banyak saya enggak nerima bisaroh, enggak masalah. Tak malah nek gini jaga tak balekno, tak cetakno lho ya. Iku nek nak salah isine 400 mbok piro. Sekali khotbah, Bro. Sekali khotbah pengen 12. Oh coba hitung yo donyane Gusti Allah ora donyamu. Nek ra ikhlas kan dadi moto duiten. Saya bisa mengatakan seperti ini kepada Anda karena saya pede. Insya Allah saya sudah mengamalkannya. Walaupun terkadang yo cok kadang nek ana kiai sing gedhe mara, kiai gedhe mara cah kae ngrungokno khotbah kadang. Tapi kudu hanya kadang. Sifat-sifat yang datang tiba-tiba tapi insya Allah bisa dihilangkan. Terus jenengan bisa seperti itu prosesnya lama apa enggak? Lama dan ilal mamat insya Allah. Sampai nanti mati. Betul, itu tidak bisa terus anggar kowe ngamal langsung ikhlas lillahi ta'ala terus angel Mas. Tetap kudu diusahani. Itu nikmatnya kita hidup di dunia. Loh iya. Allah Subhanahu wa taala Masya Allah. Niatul mukmin khairun apa? Min amalayi. Kalau lagi niat mawon bisa jadi niat itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Saat ini ngeten. Gusti Allah dawuh bahwasanya rambu-rambu mlebu swarga iku man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Nek sing nglakoni apik engko untuk keuntungan yaitu swarga. Wa man asaa sing nglakoni elek fa alaiha engko untuk dosa. Kalau Anda itu mengamalkan, ini ngomong ikhlas ya, ke tingkat keikhlasan. Kalau Anda beramal, itu niatin meng swarga. Iku koyok-koyok ngeten.
Ya Allah Gusti kula niki pun ngamal lho Gusti. Bayarane kula mangke swarga ora Gusti. Kan ngono. Sementara hidup kita di dunia ini mungkin 100 tahun lah, Pak Polno 100 tahun. Sekarang tahun 2022, ya berarti 2122. Sebanding Mbak dengan abadul abidin, sebanding enggak dengan keabadian surga. Kula ngibadah 100 tahun, jenengan kudune bayar kula swarga selawase. Ada itu. Apakah Gusti Allah untung dengan cara seperti itu? Anda memiliki misalnya anak karyawan, kerja hanya 24 jam tapi gajinya di atas PNS misalnya. Rasanya adil tak boten? Tidak adil. Makanya kita tuh dengan Allah itu baik-baik betul. Baik-baikin niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya Allah Gusti kula pun ngamal lho Gusti, kudune ya swarga. Ora ono, aja tawar-menawar ngono. Oh Gusti Allah kok mbok tawa. Wong Gusti Allah mbok tawani rahmate medun kok. Kan ngoten. Makanya niat kita lillahi taala. Yang kita bisa lihat madhab yang mengedepankan ikhlas itu madhabnya Imam Malik. Anda kalau tanya madhabnya Malik, kamu kenapa itu mencuci piring atau mencuci wadah dengan 7 kali salah satunya pakai apa? Debu habis kena najis. Nek jawabannya Imam Syafi'i, yaitu karena dari Rasulullah seperti itu dan yang bisa menghilangkan najis ya caranya itu. Nek madzhab Maliki mboten ta'abudan lillahi taala. Kula ngeten karena ndek Gusti Allah. Aja takon alesane, kakek takon penak mlebu swarga. Ngono lho. Itu nek cara madzhab sih paling enak iku madzhabnya Imam Maliki. Ora kritis ngono lho, ora takon-takon Gusti, iki janjane pripun to Gusti kok ora nggo deterjen wae sing kepenak ngono. Oh mboten. Ta'abudan lillah. Zakat lah napa? Ta'abudan lillah. Haji lah napa? Ta'abudan lillah. Nek sampean kan ndak mikir iki engko profit apa ndak ya? Ngibadah ngelek mikir profit mbek ora ae. Ngono wae jek digoleki sing Lailatul Qadar tok. Ngono iku kan khairun min alfi syahr Gus ngono nek pikirane ya Allah Gusti. Jadi kita belajar nggih, belajar bareng-bareng niat lillahi taala, ikhlas lillahi taala di semua lini kehidupan kita. Sampeyan percayalah ora lah, aku nek bal-balan futsalan niku ora mung krana seneng-seneng mboten. Ya Allah Gusti kula duwe awak sehat. Tak anggene olahraga Gusti, kewajibane kula olahraga. Lho tekan semono, tahu sampean niat kowe niku. Lah niatmu wis beda. Mungkin niatmu makane mulai-mulai keseleyo ku biasa ya. Makane niatnya jangan seperti itu. Turu wong iku. Ya turu. Sabar. Jangan iku niate watake ya sinau sama Imam Bukhari langsung. Paham sampean ya? Jadi diniati. Misalnya jalan-jalan ngestokke dawuh Gusti Allah kan gitu. Ngestokke tadabbur alam dan lain-lain. Aja sampai wis kok ngentekno dhuwit sumpek dene pondok dibuat aja ngono. Keliru. Sampe juga seperti itu. Mondok jangan kepeksa, tak beleni meneh bolak-balik iki. Mondok iki aja kepeksa. Wong sampean iku diarahno kon ngibadah, penak aja napa istilahnya gremeng. Enak iku sampean. Makanya kita ajari, kita belajar sama-sama niat bareng-bareng muga-muga semua yang ada di sini yang berkaitan dengan kehidupan kita dinilai ibadah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penak niku. Wah, alhamdulillah. Wis beribadah, Zul. Nah, yes. Alhamdulillah. Ya ora apa-apa. Aku nggugah ndek ya lillahi taala ben bariki ngajine karo Mas Bul, karo Mas Cupang yo temenanan ngoten. Paham nggih? Nguripno bukur, nggih percayalah rak laf. Nguripke bukur wis nguripno bukur siapa biasane tak ajari lho ya. Saya niat nguripke bukur keranten niki senengane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng napa? Wangi. Muga-muga kula bakal entuk wangine Kanjeng Nabi kan ngono. Diniati seperti itu. Ya, paham ya? Makan, wes mangan ya padha wae. Aja golek pedes tok, aja golek nikmate tok, gobyos tok. Gampang nek pengen gobyos wis bal-balan ya gobyos kan ngoten. Utawa dede sedelok ya gobyos, tapi kan niate napa? Pokoknya apapun yang diberikan Allah kepada kita diniati yang baik. Wallahu a'lamu bishawab. Karena saya mau berenang gitu iki. Jadi tak niati nyenengno wong tuwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.